Selamat datang kembali di dunia tempat kekuatan menentukan segalanya. Terima kasih atas dukungan dan semangat kalian yang tak pernah padam. Tanpa menunda lebih lama, mari kita mulai babak baru dari dunia 1000 besar. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan Yuru menuju pusat kekuatan benua Xuanding. Mereka ditemani 7 jenius lain dari 7 kota, termasuk Wang Song, Feng Yi, dan Yao Mi. Hudu menjelaskan bahwa Xuan Santian adalah pusat para ahli terkuat, tetapi seleksi masuk sekte besar sangat ketat. Peserta akan dinilai dalam 5 tingkatan, dan lebih dari separuh akan gugur. Hanya yang terbaik bisa memilih sekte dan mendapat hadiah istimewa. Setelah ucapan Hudu selesai, suasana di dalam ruangan menjadi berat. Wajah semua orang berubah tegang, seakan ada beban besar menekan dada mereka. Mereka tahu sumber daya kultivasi di wilayah perbatasan tempat mereka berasal sangat terbatas. Bahkan Xiaoyan yang paling kuat di antara mereka pun tampak ragu. Kalau gagal masuk ke sekte manapun, itu bukan hanya kegagalan pribadi, tetapi juga kehancuran harga diri dan reputasi keluarga. Hudu memandangi mereka tanpa ekspresi. Lalu dengan nada datar dia pun berkata, "Jika tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, pergilah beristirahat. Gunakan waktu 1 bulan ini untuk mencapai kondisi terbaik kalian." Mereka menjawab serempak, "Baik." Di lantai 2 kapal, 7 orang duduk melingkar mengelilingi meja kecil. Xiaoyan, Yuru, Feng Yi, Wang Song, Liu Yin, Sun Ming, dan Yao Mi. Mereka bukan hanya berkumpul untuk melepas penat, tetapi juga untuk saling mengenal sebelum sampai ke Xuan Santian. Xiaoyan menatap Wang Song sambil tersenyum. Lalu ia pun mengangkat cangkir anggurnya. "Wang Song, aku sudah lama dengar tentang kekuatan pedangmu. Dan saat melihatnya di reruntuhan waktu itu, memang luar biasa." Xiaoyan masih ingat jelas, Wang Song melawan seorang penjaga dao di bintang 3 sendirian. Lalu melepas segel di dahinya dan meledak dengan kekuatan dahsyat. Wang Song menunduk sedikit dan menjawab pendek, "Saudara Xiaoyan terlalu memuji. Aku bisa merasakan kau adalah lawan yang layak. Jika ada kesempatan nanti, aku ingin menguji pedangku padamu." Xiaoyan tersenyum lebar seraya menjawab, "Kapan saja." Xiaoyan pun menoleh ke arah Sun Ming dan mulai mengobrol ringan. Setelah beberapa saat, ia menatap mereka semua dengan tatapan dalam. Ia tahu mereka semua memikirkan hal yang sama, tekanan dan harapan. Xiaoyan mengangkat cangkir lalu dengan suara mantap berkata, "Kita pernah bertarung bersama, dan meskipun 7 kota kita dianggap kecil, itu tidak menentukan kemana kita akan berakhir. Jika suatu hari nanti kita bisa berdiri di puncak generasi muda benua Xuanling, mereka akan tahu bahwa 7 kota kecil ini tidak bisa diremehkan. Semoga nanti di puncak Xuan Santian, aku bisa melihat kalian semua lagi." Xiaoyan melanjutkan sambil mengangkat cangkir tinggi-tinggi. "Aku bersulang lebih dulu." Tatapan matanya berubah tajam. Semangat bertarung dalam dirinya mulai menyala. Wang Song dan Sun Ming saling melirik, lalu tertawa keras. Mereka mengangkat cangkir dan berseru bersama, "Kalau begitu, mari kita lihat beberapa tahun dari sekarang, siapa di antara kita yang benar-benar bisa mengguncang Xuan Santian." Di lantai paling atas kapal terbang, Hudu duduk bersila dengan mata terpejam. Sesekali pandangannya melirik samar ke arah lantai 2. Dia jelas tahu beberapa anak muda sedang berkumpul minum bersama di bawah. Tapi ia tidak menghentikan mereka, karena itu adalah caranya anak muda mengusir cemas dan tekanan. Ia hanya menyuntikkan sedikit kekuatan doki ke dalam kapal, lalu kembali menutup mata. Sementara itu, di dalam salah satu kamar di kejauhan, Muller duduk seorang diri. Ia pun memperhatikan pergerakan 7 orang di lantai bawah. Tatapan matanya dingin, sudut bibirnya terangkat dengan seringai sinis. Muller mengejek pelan, "Dasar kampungan yang tidak tahu diri. Begitu kalian sampai di Xuan Santian dan melihat para jenius sejati, barulah kalian sadar betapa konyolnya perjanjian kalian hari ini." Ia tertawa pelan, lalu bergumam sambil menyeringai, "Xiaoyan, tenang saja, kau membunuh Wu Cheng. Kelompok di belakangnya pasti tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Pada saat itu, kau akan merasakan akibatnya." Ia menghela nafas pendek, lalu melanjutkan dengan nada meremehkan, "Tapi sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kau membunuh Wu Cheng, kelompok itu tidak akan mempercepat pelatihanku." Di sudut lain, si mayat hidup hanya duduk tenang dengan mata tertutup. Ia tidak peduli pada kegaduhan mereka.
dan memilih untuk terus bermeditasi. Di lantai 2 kapal, suasana perjamuan masih berlangsung. Meski minuman sudah mengalir cukup banyak, tidak satupun dari mereka tampak mabuk. Di sela-sela percakapan ringan, Xiaoyan memandang mereka satu persatu, lalu bertanya perlahan, "Ngomong-ngomong, apa kalian tahu sesuatu soal Suan Santian?" Mendengar itu, Wang Song menyeringai lebar. "Kau tanya pada orang yang tepat. Sebelum aku berangkat, guruku sempat menjelaskan tentang sekte-sekte besar di sana." Wang Song pun mulai menjelaskan. Semua mata pun langsung tertuju padanya, termasuk Xiaoyan yang sebelumnya hanya mendengar sekilas dari Qin Yuan. Wang Song berkata, Suan Santian adalah tanah dengan konsentrasi doqi yang sangat tinggi. Wilayah membentang ribuan kilometer, dan di atas tanah itu, secara terang-terangan berdiri 9 sekte super. Tentu saja selain 9 sekte super itu, masih ada sekte-sekte lain yang tidak masuk peringkat, atau bahkan memilih untuk menyembunyikan keberadaan mereka. Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu, siapa saja 9 sekte super itu? Wang Song tersenyum, lalu melanjutkan. 9 sekte super itu adalah Pavilion Dupa, Pavilion Seribu Bunga, Istana Gurun Kuno, Aula Api Penyucian, Solomon, Rumah Boneka, Lembah Pil, Istana Tanpa Perasaan, dan Sekte 10.000 Pedang. Wang Song berkata perlahan. Mendengar itu semua orang terdiam sejenak. Nama-nama besar itu terdengar asing di telinga mereka. Xiaoyan bertanya heran. Tunggu, bukankah pembagian kekuatan di benua Xuanling adalah 1 negara, 2 pavilion, 3 lembah, dan 4 sekte? Kenapa sebagian dari mereka tidak termasuk dalam 9 sekte super ini? Melihat kebingungan Xiaoyan, Feng Yi pun menjelaskan dengan tenang. Kau tidak salah, Pavilion Dupa dan Pavilion Seribu Bunga adalah bagian dari kekuatan besar itu. Tapi ada alasannya kenapa pembagiannya berbeda. Dia lalu menoleh ke arah Xiaoyan dan melanjutkan. Pavilion Dupa hanya menerima murid laki-laki, dan hanya mereka yang memiliki atribut api. Sama sekali tidak ada perempuan di dalamnya. Sedangkan Pavilion Seribu Bunga sebaliknya, hanya menerima perempuan. Konon, pemimpin keduanya pernah memiliki hubungan khusus di masa lalu, tapi akhirnya berpisah dan mendirikan 2 kekuatan paling kuat di benua Xuanling. Xiaoyan mengangguk paham. Penjelasan itu cukup untuk membuatnya merasa lega. Xiaoyan mengangguk pelan. Jadi, kekuatan seperti Lembah Pil, Lembah Mimpi Buruk, dan Lembah Peramal atau sekte legendaris seperti Sekte Racun, Sekte Dewa Pedang, dan Ming Jiao, semuanya ada di Suan Santian. Hanya saja mereka memilih untuk rendah hati. Wang Song mengangguk sambil tersenyum. Benar sekali, Nona Feng menjelaskannya dengan sangat baik. Xiaoyan pun mulai penasaran dengan sekte-sekte lainnya. Ia tahu sedikit tentang Pavilion Dupa, Pavilion Seribu Bunga, dan Solomon. Melihat antusiasme itu, Wang Song melanjutkan penjelasannya. Istana Gurun Kuno dikenal sebagai sekte super dengan standar tinggi dalam memilih murid. Mereka terkenal bukan karena kekuatan doqi, tetapi karena kekuatan tubuh mereka yang luar biasa. Ia menatap Sun Ming sambil tersenyum tipis. Wang Song melanjutkan. Bahkan dikabarkan, pemimpin mereka pernah menahan serangan penuh dari seorang dosian hanya dengan tubuhnya, dan berhasil selamat. Ia berhenti sejenak, lalu mengangkat 1 jari. Di dalam Istana Gurun Kuno, ada 1 teknik misterius bernama 8 Gerbang Dewa. Hanya bisa digunakan jika tubuhmu cukup kuat dan sudah menguasai teknik khusus dari sekte itu. Sun Ming langsung tertawa lebar. Dia sudah lama mengincar sekte itu. Teknik bertarung fisik seperti itu sangat cocok untuknya. Xiaoyan tiba-tiba mendengar suara yang sudah lama tidak muncul, yaitu suara Raja Naga Emas terdengar dalam benaknya. 8 Gerbang Dewa ya, itu salah satu teknik tubuh terkuat yang pernah kulihat. Tapi jika semua gerbang dibuka, tubuh akan kehabisan kekuatan hidup. 1 langkah salah, bisa mati seketika. Xiaoyan terkejut. Raja Naga Emas jarang bicara sejak ada Hudu di dekatnya. Tapi sekarang, rupanya ia merasa cukup aman untuk muncul. Dan kalau bahkan Raja Naga Emas mengakui kekuatan teknik itu, berarti memang sangat luar biasa. Xiaoyan bergumam pelan dengan penuh minat. Jika ada kesempatan, aku ingin mencobanya juga. Namun suara Raja Naga Emas langsung membantah. Ia memperingatkan, jangan bodoh, teknik itu memang kuat, tapi mengorbankan umur demi kekuatan bukan jalan yang cocok untukmu. 1 kali saja membuka semua gerbang, bisa saja kau tidak kembali. Setelah mengatakan itu, Raja Naga Emas kembali diam. Dia berpikir dalam hati, Xiaoyan, kamu adalah murid Tousei, yang juga bisa kusebut sebagai muridku. Tapi Xiaoyan tidak menyadari semua itu. Ia hanya kembali fokus mendengarkan penjelasan Wang Song, menyimpan semua informasi dalam-dalam.
Wang Song melanjutkan penjelasannya dengan nada tenang namun penuh hormat. Aula Api Penyucian mungkin adalah sekte yang paling unik di antara 9 sekte super. Mereka bukan menempuh jalan kultivasi biasa, tetapi menjalani hidup di ujung pisau, berkelana di antara hidup dan mati dengan satu tujuan, memburu ras iblis dari luar wilayah. Ia berhenti sejenak, lalu menarik nafas dalam. Justru karena itu, nama besar Aula Api Penyucian menyebar luas. Sekte ini dihormati banyak orang, karena berdiri sebagai perisai bagi umat manusia melawan kekuatan jahat dari luar. Mendengar itu, Xiaoyan pun mengangguk pelan. Jadi ada sekte yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk membasmi iblis. Tak heran mereka begitu dihormati. Tak lama kemudian, suara Raja Naga Emas terdengar di benaknya. Apa yang ia katakan benar. Aula Api Penyucian memang berdiri demi memburu ras iblis. Jika kau ingin belajar cara menghadapi mereka di masa depan, sebaiknya perhatikan sekte ini baik-baik. Xiaoyan menjawab dalam hati. Ya, aku mengerti. Wang Song kemudian mengalihkan pembahasan. Selanjutnya, Solomon. Sekte ini dulunya sangat tertutup dan jarang diketahui orang. Namun, setelah kepemimpinan mereka berganti sekitar seabad lalu, Solomon mendadak menjadi sangat aktif. Bahkan mereka langsung menembus daftar 9 sekte super. Sayangnya, meskipun terkenal, informasi tentang Solomon sangatlah minim. Kebanyakan orang hanya tahu nama mereka saja. Tiba-tiba, Yao Mei membuka suara. Bibirnya tersenyum tipis. Aku dengar, Solomon merekrut orang dari berbagai latar belakang. Bahkan tanpa bakat istimewa pun kau bisa bergabung. Wang Song menoleh. Ia bertanya, lalu, apa masalahnya? Yao Mei pun menunduk sedikit, lalu menjawab dengan suara ragu. Masalahnya, reputasi Solomon sangat buruk. Konon mereka sering melakukan hal-hal kejam. Ucapan itu langsung membuat suasana hening sejenak. Wang Song bertanya dengan heran. Sejahat itu? Yao Mei mengangguk pelan lalu melanjutkan. Reputasi mereka adalah yang paling buruk di antara 9 sekte super. Mendengar itu semua orang mulai memasang wajah serius. Bahkan Xiaoyan pun bisa melihat bahwa kali ini Yao Mei tidak sedang bercanda. Dan tiba-tiba suara Raja Naga Emas terdengar keras di dalam benak Xiaoyan. Solomon ya, sekte menjijikkan. Nada penuh amarah itu membuat jiwa Xiaoyan bergetar sejenak. Ia bisa merasakan emosi aneh dalam suara sang guru. Raja Naga Emas memperingatkan, kelak kau akan tahu alasannya. Tapi yang jelas, jauhkan dirimu dari Solomon. Xiaoyan pun terdiam, namun pikirannya berputar. Dari sosok bayangan iblis misterius, hingga pertemuannya dengan Wu Cheng dan kelompoknya, semuanya seperti mulai terhubung. Wang Song kembali melanjutkan, kali ini dengan suara agak ringan. Istana Boneka adalah sekte dengan gaya bertarung yang berbeda dari lainnya. Mereka tidak hanya mengandalkan doki, melainkan menggunakan boneka sebagai media utama dalam pertempuran. Ia melirik ke arah Sun Ming sambil tersenyum kecil. Wang Song menambahkan, bahkan jika kekuatan pengendalinya biasa saja, boneka mereka bisa memiliki kekuatan luar biasa. Beberapa bahkan bisa bertarung setara manusia dan meledakkan diri jika dibutuhkan. Sun Ming langsung tertawa saat mendengarnya. Dia berkata, orang-orang di rumah boneka cukup pandai mengendalikan boneka. Aku beruntung pernah bertemu dengan seseorang dari rumah boneka sebelumnya dan bertarung dengannya. Liu Yin bertanya pelan. Lalu, siapa yang menang? Sun Ming menjawab santai. Seimbang, bisa dibilang begitu. Wang Song lalu melanjutkan ke sekte berikutnya. Lembah Pil. Sekte ini tidak penuh dengan petarung kuat, tapi mereka punya satu keunggulan yang tak tertandingi. Para alkemis. Ia menatap ke arah Xiaoyan sejenak sebelum melanjutkan. Mereka memiliki jumlah alkemis terbanyak di seluruh Suan Santian. Dan jika kau sampai menyinggung satu alkemis, kau bisa menghadapi dendam tak berujung dari mereka yang ingin menjilatnya. Wang Song menatap Xiaoyan dengan iri. Kalau boleh jujur, menjadi alkemis adalah impian semua orang. Sayangnya hanya segelintir yang memenuhi syarat. Xiaoyan hanya tersenyum pelan. Dia tahu identitasnya sebagai alkemis tingkat kaisar adalah sesuatu yang banyak orang dambakan. Setelah itu, Wang Song melanjutkan ke sekte selanjutnya dengan ekspresi agak muram. Istana tanpa perasaan. Sekte ini paling tertutup, bahkan jumlah muridnya pun sangat sedikit. Istana ini hanya menerima perempuan, dan hanya mereka yang telah memutus semua ikatan emosi. Semboyan mereka adalah hapus semua pria yang menyakiti hati wanita. Mendengar itu, Xiaoyan bergumam pelan. Memutus perasaan, melupakan cinta. Betapa menyakitkan jalan yang mereka tempuh. Tak lama kemudian, Liu Yin bertanya, kalau begitu, apa sekte terakhir?
Wang Song pun menatap mereka dengan mata tajam. Sekte 10.000 pedang, tempat suci para pendekar pedang di benua Xuanling. Sekte ini melahirkan tak terhitung banyaknya pendekar legendaris. Bahkan sekte pedang yang terkenal itu berasal dari sini. Di antara 9 sekte super, sekte 10.000 pedang adalah yang terkuat. Bersama dengan klan kerajaan Xuanling, mereka adalah dua raksasa terbesar di seluruh Xuan Santian. Semua orang langsung terdiam. Suasana mendadak hening, karena mereka sadar dunia yang akan mereka hadapi jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Mendengar ucapan Wang Song bahwa sekte 10.000 pedang adalah sekte terkuat di Xuan Santian, wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang sama. Beberapa bahkan mengerutkan kening, seolah belum sepenuhnya percaya. Melihat reaksi itu, Wang Song langsung menambahkan dengan nada tegas. Tidak perlu terkejut. Sekte 10.000 pedang memang dikenal bersih dan jujur. Tidak pernah terlibat dalam konspirasi gelap atau tindakan tercela. Mereka memang pantas menyandang gelar sekte nomor 1. Tatapan Wang Song mengandung keyakinan penuh. Sudah jelas, ia sendiri memiliki niat untuk bergabung ke sana. Dibandingkan dengan klan pedang, sekte induknya itu jelas lebih kuat, lebih berpengaruh, dan tentu saja lebih kaya akan sumber daya kultivasi. Informasi tentang 9 sekte super pun mulai mengendap di benak setiap orang. Meski terlihat tenang, mereka semua tengah menimbang. Ketika saatnya tiba, sekte mana yang paling cocok untuk mereka? Xiaoyan tersenyum tipis, lalu berdiri dan berkata dengan tenang, "Kalau begitu, semoga kalian semua bisa mendapatkan tempat terbaik." Mendengar itu, satu persatu mereka bangkit dan meninggalkan ruangan, kembali ke kamar masing-masing. Butuh waktu untuk mencerna semua informasi penting ini. Dan yang paling penting, mereka harus segera memulihkan kekuatan agar siap menghadapi seleksi misterius di Xuan Santian. Xiaoyan pun bersiap kembali ke kamarnya, namun langkahnya terhenti. Ia menyadari satu orang belum juga pergi. Yuru masih berdiri di tempat. Xiaoyan menoleh lalu bertanya, "Nona Yu, apakah kamu memiliki hal lain untuk dilakukan?" Ia teringat pesan dari Yuyu. Jika bisa membantu Yuru, ia akan melakukannya. Lagi pula selama di Qingcheng, Yuyu sudah banyak membantunya. Yuru menunduk sebentar, lalu menjawab pelan, "Tidak ada yang penting. Hanya saja, sebelum berangkat, aku dengar bahwa Wu Cheng, klanmu, dan Solomon mungkin punya hubungan rahasia. Jadi kamu tidak boleh bergabung dengan Solomon ketika kamu tiba di Xuan Santian. Dan berhati-hatilah." Xiaoyan mengangguk pelan. "Aku mengerti. Sekarang istirahatlah. Hubungi aku kapan saja jika kamu memiliki sesuatu." Yuru mengangguk pelan. "Baik." Lalu ia pun berjalan menuju kamarnya. Xiaoyan menatap punggung itu sejenak dan menghela nafas. Semoga setelah masuk ke sekte nanti, semuanya jadi lebih baik. Setelah itu, Xiaoyan berjalan masuk ke kamarnya sendiri. Begitu masuk, ia langsung melepaskan kekuatan jiwanya, memasang penghalang di kamar itu untuk mengisolasi orang lain agar tidak terdeteksi. Xiaoyan duduk bersila di atas tempat tidur. Dia menutup mata, mulai mengatur nafas, dan mulai menyusun kembali kekuatan jiwanya yang sempat terkuras. Raja Naga Emas yang berada di ruangan itu duduk mengamati tanpa suara. Ia sempat ingin bicara, namun memilih diam. Tak ingin mengganggu proses pemulihan muridnya. Xiaoyan mulai memasuki kondisi latihan. Di dalam inti kesadaran jiwa miliknya, sebuah gulungan kecil dengan inskripsi inti gerakan ilahi masih tergantung. Xiaoyan memperhatikan dengan seksama. Yang mengejutkannya adalah ruang spiritual tempat inskripsi inti itu berada kini telah melebar beberapa kali lipat. Ia terdiam. Dahulu, sebelum menyerap inskripsi itu, lautan jiwanya sangat luas. Namun setelah menyatu dengan gerakan ilahi, lautan itu seolah dipisah dua. Setengah untuk kekuatan jiwa, setengah untuk kekuatan mental. Awalnya, ia khawatir kekuatan jiwanya akan rusak. Tapi sekarang, kekhawatiran itu sirna. Kekuatan jiwanya justru makin padat dan kuat. Bahkan, menurut perkiraannya, kini kekuatannya sudah mencapai tingkat kaisar menengah. Xiaoyan juga menemukan bahwa kekuatan mentalnya meningkat dengan sangat lambat. Xiaoyan pun mengangkat tangan, sebuah gulungan putih milik ahli master formasi jiwa pun muncul. Ia mulai mengarahkan inskripsi inti dari inti kesadaran jiwa ke gulungan itu. Xiaoyan bergumam, 100, 200, 300. Ketika mencapai 350 inskripsi, tangannya berhenti. Keringat bercucuran dari dahinya. Ia menyeka keringat, lalu merasakan kekuatan dalam gulungan itu. Cukup untuk mengalahkan Dodi bintang 2. Tapi untuk bintang 3 atau 4, masih belum cukup. Meski begitu, ia tidak kecewa. Teknik pelatihan kekuatan mental masih sulit ditemukan. Dia tahu,
Di Suan Santian kelak, peluang akan datang. Xiaoyan mengalihkan fokusnya, menatap ke dalam laut jiwanya. Di sana, satu avatar jiwa hasil dari teknik cloning sedang tertidur diam. Xiaoyan pun mengucapkan perintah, keluarlah. Dalam sekejap, klon itu muncul di ruangan, membuka mata dan menatapnya. Xiaoyan mengangguk kecil, lalu berkata, baik, kembali. Klon itu pun lenyap kembali ke dalam kesadaran jiwa. Selanjutnya, Xiaoyan mengerahkan kekuatan jiwa, menggumpalkannya menjadi sosok identik dengan dirinya sendiri. Dua sosok Xiaoyan kini berdiri saling berhadapan. Mereka saling memberi hormat. Seperti dugaanku, setelah kekuatan jiwa terluka, cloning dari kekuatan jiwa juga ikut menurun. Klon ini hanya berada di level Dou di bintang 3 pertengahan. Xiaoyan tahu, dua tipe cloning memiliki kelebihan masing-masing. Cloning jiwa nyaris tak bisa dibedakan dari tubuh asli. Namun jika satu terluka, yang lain ikut merasakan. Cloning teknik rahasia bisa meniru aura dan kekuatan, tapi tidak bisa meniru teknik bertarung tingkat tinggi. Xiaoyan pun teringat apa yang pernah dikatakan oleh Raja Naga Emas. Di Suan Santian akan ada orang yang menguasai teknik mental dan api suci. Dia segera keluar dari kondisi kultivasi dan melihat Raja Naga Emas di sampingnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.